Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kami. Di mana pada kelompok 3 ini beranggotakan Isdalia, Yunisara Darmawati, Cut Putri Mastura, Diva Ashifa, Rauzatun Nisa, dan juga Irza Molita. Di mana di dalamnya terdapat kerangka materi yang terdiri dari kapan metode ini digunakan, pengertian metode penelitian, berbagai desain penelitian eksperimen, proses penelitian eksperimen, dan juga penelitian pada skripsi, tesis, dan juga disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kapan metode penelitian eksperimen ini digunakan oleh si peneliti. Nah, beberapa masalah dalam penelitian itu memiliki kekasan masing-masing. Kekasan tersebut yaitu dengan metode penelitian apa permasalahan tersebut yang akan diselesaikan. Nah, kembali ke pengertiannya, metode eksperimen ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali gitu loh. Nah, pada umumnya karena metode eksperimen ini merupakan metode kuantitatif, maka metode ini digunakan jika peneliti ingin mengetahui variabel bebas yang digunakan sebagai perlakuan terhadap variabel terkait dengan kondisi yang terkontrol. Nah, semisal nih si testinya memiliki perlakuan yang berubah-ubah gitu loh. Jadi si peneliti ini jadinya melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian eksperimen. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Yunisara Darmawati sebagai pemateri yang kedua. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ini adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk melihat variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dikendalikan, di mana pengendalian ini tuh adalah agar tidak ada variabel lain selain variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat, agar kondisi ini dapat dikondisikan. Variabel terikat ini adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Sedangkan variabel bebas adalah faktor-faktor yang muncul atau tidak muncul serta berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh si peneliti. Maka dalam metode penelitian eksperimen ini menggunakan sampel kelompok kontrol dan biasanya metode penelitian ini dilakukan di laboratorium. Maka dalam definisi lain menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya itu belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian, yang kemudian hari diamati oleh si peneliti itu dampaknya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya Cut Putri Mastura akan mencoba melanjutkan pembahasan dari kelompok kami tentang berbagai macam desain eksperimen. Desain eksperimen ini terbagi ke dalam 4 macam. Nah, yang pertama itu ada pre-eksperimental, di mana pre-eksperimental ini terbagi lagi ke dalam 3 macam teman-teman. Yang pertama itu ada one shot case study, kemudian ada one group pretest post-test, kemudian juga ada intake group comparison. Selanjutnya macam desain yang kedua itu ada true experimental, di mana true experimental ini terbagi lagi menjadi 2 macam teman-teman, yaitu post-test only control design, kemudian pretest group control design. Kemudian macam desain yang ketiga itu ada factorial eksperimental, kemudian macam desain eksperimen yang keempat itu ada quasi eksperimental, di mana quasi eksperimental ini terbagi lagi ke dalam 2 macam, yaitu ada time series design, kemudian juga ada non-equivalent control group
group design. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba menjelaskan dari macam-macam desain eksperimen yang tadi telah saya sebutkan. Nah, yang pertama itu ada pre-experimental design. Pre-experimental design ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Ada one shot case study. Contohnya itu pengaruh alat kerja diklat terhadap produktivitas kerja karyawan. Bentuk pre-eksperimental selanjutnya itu ada one group pre-test post-test design. Model desain ini dengan one shot case study, kalau di desain ini adanya pre-test sebelum diberi perlakuan, sedangkan di one shot case study itu tidak ada teman-teman. Kemudian bentuk pre-experimental design selanjutnya itu ada intake group comparison, di mana dalam desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan sebagai penelitian. Kemudian kelompok tersebut dibagi menjadi dua. Tengahnya itu dijadikan sebagai kelompok eksperimen yang diberi perlakuan, hanya lagi itu dijadikan sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Desain eksperimen yang kedua itu ada true experimental design. Nah, true experimental design ini adalah eksperimen yang betul-betul. Kenapa dikatakan eksperimen yang betul-betul? Karena di sini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. True experimental ini dibagi lagi ke dalam dua bentuk. Ada post-test only control design. Pada bentuk desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Bentuk dari true experimental design yang kedua ada pretest post-test control group design. Kelompok itu nanti akan diberikan pretest untuk mengetahui adakah perbedaan awal antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, bentuk desain eksperimen yang ketiga itu ada factorial design, di mana factorial design ini merupakan pengembangan dari true experimental design. Contohnya itu dilakukan penelitian untuk mengetahui prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Maka di situ akan dipilih 4 kelompok secara random, di mana variabel kontrolnya itu misalnya jenis kelamin, yaitu laki-laki itu diumpamakan sebagai Y1 misalnya ya, dan perempuan itu diumpamakan sebagai Y2. Untuk desain eksperimen yang keempat itu ada quasi experimental design. Quasi experimental design ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit untuk dilaksanakan, di mana pada desain ini terdapat kelompok kontrol, namun tidak sepenuhnya dia berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel luar yang berpengaruh terhadap pelaksanaan eksperimen. Pada quasi experimental design ini terdapat dua bentuk desain, mana yang pertama itu ada time series design. Dalam desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan sebagai penelitian itu tidak dipilih secara random. Untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan, itu akan diberikan pretest sebanyak 4 kali sebelum diberinya perlakuan. Non-equivalent control group design. Contohnya itu dilakukan penelitian untuk mencari tahu pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan. Mana di sini akan dipilih satu kelompok karyawan, di mana setengah kelompoknya diberikan perlakuan berupa melakukan senam pagi setiap hari, namun setengah kelompoknya lagi tidak melakukan senam pagi setiap hari. O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan karyawan sebelum diberi perlakuan atau sebelum melakukan senam pagi. Sedangkan O2 adalah derajat kesehatan karyawan setelah diberi perlakuan senam pagi selama 1 tahun.
O4 adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. Oleh karena itu, pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan adalah O2 dikurang O1 dikurang O4 dikurang O3. Di penjelasan dari materi saya tentang berbagai macam bentuk desain eksperimen. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak, dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, Rauzatun Nisa dan Irza Maulita. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses-proses pembuatan penelitian eksperimen ataupun proses-proses apa yang dapat kita lakukan ketika kita ingin melakukan penelitian eksperimen. Jadi proses yang pertama teman-teman, kita harus menentukan latar belakang permasalahan apa yang ingin kita teliti. Yang pertama kita menentukan dulu nih permasalahan apa, problematika apa, ataupun fenomena apa yang ingin kita teliti. Ketika kita sudah tahu masalah apa yang ingin kita teliti, kita buat rumusan masalahnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Contohnya, kenapa masalah itu bisa terjadi, apa penyebab masalah itu bisa terjadi, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang dapat kita proses yang kedua itu adalah kita menentukan landasan teorinya. Kita mencari nih teori apa yang sesuai dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Dan teori ini dia tuh berfungsi dan berguna bagi kita untuk dapat memperjelas permasalahan yang ingin kita teliti. Dan teori ini juga bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang akan kita teliti itu. Jadi landasan teori ini juga bisa menjadi pegangan kita selama proses penelitian. Dan proses yang ketiga yang dapat kita lakukan ialah kita melakukan perumusan hipotesis. Jadi kita sudah membuat rumusan hipotesis ataupun dugaan-dugaan sementara terkait dengan jawaban-jawaban daripada rumusan-rumusan masalah yang sudah kita buat di awal tadi. Jadi kita udah ada nih data-data sementara ataupun jawaban-jawaban sementara ataupun dugaan-dugaannya gitu. Ini sifatnya masih dugaan teman-teman, jadi belum dikatakan bahwa data ini valid gitu. Ini masih merupakan dugaan sementara. Dan setelah kita rumusan hipotesis, kita mencari nih populasi apa yang akan kita teliti. Jadi misalnya contohnya judul penelitian kita adalah efek daripada COVID-19 kepada keefektifan belajar pada mahasiswa Unimal gitu, Universitas Malikus Saleh. Nah, jadi populasi kita di sini kan seluruh mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Tentu saja karena seluruh mahasiswa Universitas Malikus Saleh kan ramai sekali ya teman-teman, mungkin bisa sampai belasan ribuan. Jadi kita ambil nih sampel aja yang dapat mewakili seluruh mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Jadi tidak seluruh populasi kita teliti, tapi kita ambil sampelnya aja gitu. Nah, di dalam sampelnya ini dia tuh ada variabel eksperimen. Dia itu ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol daripada sampel itu tadi. Jadi kalau kelompok kontrol ini jadi kalau kelompok eksperimen ini dia itu adalah kelompok yang diberikan perlakuan khusus gitu. Sedangkan kelompok kontrol itu tidak. Jadi di dalam variabel ini dia itu dibagi dua lagi. Ada kelompok eksperimen dan ada juga kelompok kontrol. Nah, tadi dari rumusan masalah kan kita udah cari ini populasinya sampai ke sampelnya. Dan dari rumusan masalah itu juga kita mengembangkan instrumen apa yang bakalan kita gunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian kita. Contohnya misalnya kita menggunakan instrumen seperti pembagian angket gitu sebagai instrumen untuk dapat mengumpulkan data di dalam penelitian kita. Jadi ketika sudah kita mengembangkan instrumen yang ingin kita gunakan tadi, itu tidak selesai sampai di situ, tapi kita harus uji dulu instrumen itu apakah instrumen itu sudah valid, apakah instrumen itu sudah benar-benar bisa digunakan gitu teman-teman. Jadi kita ujinya tadi itu bukan
sama sampel yang sudah kita tentukan tadi, tapi kepada subjek yang lain gitu, yang dapat kita gunakan instrumen itu untuk kita uji. Jadi ketika sudah ada sampelnya, sudah ada instrumen itu sudah diuji, udah valid, udah dikatakan valid, udah itu baru kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita dapat daripada sampel yang kita gunakan tadi, daripada subjek penelitian kita yaitu sampel, dari sampel dan daripada instrumen tadi. Kan itu udah ada nih data-data yang kita peroleh daripada pengisian anketnya yang diisi oleh sampel kita. Udah ada nih datanya. Udah tuh datanya itu belum selesai sampai di situ teman-teman. Jadi harus kita melakukan lagi analisis data. Jadi kenapa kita melakukan analisis data? Agar kita melihat apakah data itu benar-benar sudah jenuh, apakah data itu benar-benar sudah valid gitu teman-teman. Jadi analisis data ini dia itu sesuai lagi dengan desain apa yang kita gunakan pada eksperimen ini. Jadi setiap desain yang kita gunakan itu bakal analisis datanya itu bakalan berbeda. Dan setelah kita melakukan analisis data ini dikatakan sudah jenuh, data ini dikatakan sudah valid, baru kita membuat kesimpulan daripada penelitian yang kita lakukan tadi, daripada hasil penelitian yang telah kita lakukan, dan kita juga memberikan saran apa yang kita punya agar mungkin terjalinnya keefektifan belajar pada mahasiswa Unimal meski dalam kondisi COVID-19. Jadi teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan proses penelitian eksperimen, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen skripsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu skripsi. Merupakan tugas akhir bagi seorang mahasiswa ataupun mahasiswi, di mana ketika mereka sudah selesai melakukan perkuliahan mereka, maka mereka dituntut untuk membuat sebuah skripsi. Nah, skripsi ini merupakan tugas akhir ataupun istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi skripsi ini suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa ini secara ilmiah dan dapat dilakukan ataupun membuatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tujuan dari skripsi ini secara umumnya adalah untuk mengembangkan ilmu berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama mahasiswa atau mahasiswi ini di bangku perkuliahan. Jadi mahasiswa wajib menulis skripsi yang merupakan selain untuk syarat kelulusan, namun bisa juga untuk memberikan pengetahuan dan juga keterampilannya dalam menganalisis, bahkan menggambarkan dan juga menjelaskan ilmu yang sudah dia pelajari ketika dia duduk di bangku perkuliahan. Jadi dapat dikatakan bahwa skripsi ini jenjangnya itu S1, dia berbeda dengan tesis dan juga disertasi lainnya. Kemudian permasalahan yang dapat digunakan di dalam skripsi ini dapat diangkat dari pengalaman empirik dan juga tidak mendalam. Dalam skripsi ini dapat dilakukan untuk menguji satu ataupun dua perlakuan yang dilakukan oleh peneliti yang telah terbukti di tempat lain. Tesis ini dia berbeda dengan skripsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tesis ini merupakan tugas akhir jenjang khususnya itu pada individu ataupun mahasiswa yang menjalankan magisternya S2. Nah, tesis ini dia merupakan salah satu karya ilmiah yang tertulis, yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara empiris, dijadikan bahan kajian akademis. Nah, tesis ini dia merupakan pernyataan ataupun teori yang didukung oleh argumen untuk dikemukakan. Untuk tesis ini sendiri dia merupakan hasil dari studi yang sistematis atas berbagai masalah, dan juga tesis ini dia mengandung metode pengumpulan, analisis,
dan pengolahan data, dan juga adanya menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen untuk disertasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu disertasi. Nah, disertasi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang resmi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3-nya. Disertasi ini merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih oleh mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di S3. Nah, jadi penelitian eksperimen untuk pembuatan disertasi harus lebih luas, lebih mendalam, dan lebih baru, serta lebih original bila dibandingkan dengan penelitian tesis. Nah, perlakukan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen untuk membuat disertasi minimal itu ada dua. Yang pertama, dilakukan pada kelompok sampel yang berbeda, dan yang kedua itu adalah penelitiannya bersifat menemukan atau menciptakan karya kreatif yang original dan teruji. Maksudnya itu menguji perlakuan yang betul-betul baru dan original dari pemikiran peneliti. Nah, jadi untuk mengumpulkan data, peneliti perlu mengembangkan instrumen. Kenapa? Agar data yang diperoleh itu valid dan reliable. Maka, instrumen penelitian sebelum digunakan untuk pengumpulan data diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Setelah sampel ditentukan dan instrumen telah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data pada sampel yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis. Nah, analisis tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data dilakukan dengan perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, bila nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dan signifikan dari kelompok kontrol, maka treatment atau variabel independennya itu berpengaruh positif. Bila hasilnya sama atau tidak berpengaruh, dan bila hasilnya lebih rendah, maka treatment itu artinya berpengaruh sebagai negatif. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.